Itu agak aneh tuh, udah dari pagi sampai siang. Peringkap di atas berkata, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, yang membawa Alkitab bisa dibuka maupun yang ada di HP. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Sudah ketemu ya? Saya tunggu. Ya, baik. Saya akan bacakan. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, pada Yesus maksudnya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, Yesus yang pergi ke situ, untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini berkata bahwa janji atau sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, bahwa Tuhan yang sudah lahir, ya, yang datang ke dunia, yang menebus dosa setiap umat manusia yang mau percaya kepadanya, ya, dia yang lahir, dia yang mati, dan dia yang bangkit di hari ketiga, dan dia naik ke surga. Artinya inilah ke rumah Bapa. Artinya di sini setiap kita orang yang sudah percaya kepada Yesus, ketika suatu hari di antara kita masing-masing yang sudah percaya, Tuhan sudah menyiapkan tempat kita di surga, di mana Tuhan Yesus saat ini berada. Artinya Tuhan akan kembali kepada pribadi lepas pribadi. Siapa? Bapak, Ibu, Saudara, juga saya, juga keluarga tempat ini. Dan saat ini giliran, ya, Bapak Salmon yang Tuhan panggil lebih awal di antara kita. Ya, bukan berarti kita yang masih ada saat ini berpikir tenang-tenang, tidak, Bapak, Ibu, Saudara. Kita akan tiba waktunya nanti. Ketika rumah kita di surga sudah rapi, sudah siap, maka tadi Tuhan berkata, Tuhan juga akan memanggil setiap kita. Oleh karena itu, pesan penting yang harus kita terima pada malam hari ini adalah, apakah kita sudah siap? Ya, kalau yang namanya dipanggil artinya kita mati atau meninggal. Ya, kalau kita belum siap, mungkin ketika mau dipanggil, ya, Bu Erlan, ya? Bu Erli. Bu Erli, ya. Saya suka terbalik antara Bu Erli sama Bu Erli. Gimana kakaknya? Di dalam, ya. Suka ketukar ya. Kalau dipanggil, oh, saya belum siap, ya. Saya belum dapat cucu, katanya seperti itu. Ya. Tidak ada pilihan. Kalau sudah waktunya Tuhan panggil, tidak ada seorang pun yang bisa mengatur. Hanya satu kuncinya. Setiap kita yang sudah Tuhan panggil, sudah percaya, apakah di dalam kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan dan setiap kita menerima itu dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita, sikap kita, hidup kita. Kita tahu Pak Salmon di dalam bermasyarakat, berlingkungan, bertetangga di tempat ini, saya percaya beliau dapat membangun hubungan dengan lingkungan dengan baik. Sehingga apa? Ketika dia saat ini dipanggil Tuhan, lingkungan warga bisa ada, ini adalah luar biasa. Artinya itu adalah satu tanda, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Keberadaan kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, ya, ketika kita benar-benar di dalam Tuhan, ketika kita sudah diselamatkan, kita berbuat baik, apa yang kita lakukan itu adalah wujud dari tanda syukur kita, ya, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur, ya, berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik, menjadi berkat untuk orang lain. Ya, berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang percaya, yang dikasihinya. Kenapa berharga? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kematian almarhum Pak Salmon adalah sesuatu yang luar biasa. Di akhir hidupnya pun dia tetap berharga. Di mana sisi berharganya? Ya, ketika beliau dipanggil malam hari ini, setiap kita yang hadir, ya, berharganya dia apa? Kesempatan berita, kabar baik itu disampaikan, ya, oleh hambanya, melalui hambanya menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Siapa yang mau percaya dia,
ya diselamatkan. Amin. Yang Amin. kematian orang yang percaya berharga di mata Tuhan menjadi berkat. Ya. Tidak hanya dia, Pak Salmon yang sudah saya yakin dan percaya, surga kekal sudah ada dijamin oleh Bapa di surga. Ya, setiap kita, ya malam hari ini yang mendengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, Tuhan sedang berdiri di pintu hati kita, mengetuk pintu hati kita. Bagi setiap kita yang belum percaya, sedang mengetuk, hai si A si B. Apabila kita membuka hati dan menerima, pasti akan menerima bagian yang sama yang didapatkan oleh Pak Salmon. Begitu juga dengan setiap kita yang sudah percaya. Ya, apakah kita sudah lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menjadi berkat? Perintah amanat agung untuk menyampaikan kabar Injil itu apakah sudah kita lakukan? Melalui apa? Melalui sikap kita, melalui perilaku kita, perkataan kita, teladan setiap kita di dalam kehidupan kita, dalam berkeluarga, bertetangga dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan cermin, ya, kehidupan Kristus, teladan Kristus yang ada pada kita. Nah, malam hari ini Pak Salmon di dalam, dia sudah terbaring diam, ya. Kita semua saudara-saudara datang melihat beliau. Dia sudah tidak memikirkan, sudah tidak menegur kita, ya. Kita hanya melihat, kita merenung, diingatkan. Suatu hari kita semua juga seperti Pak Salmon. Ya, pesan malam hari ini, apakah tempat kapling rumah Bapak Ibu sudah siap? Kalau sudah siap, siap-siap. Siapa tahu 7 langkah dari sini Tuhan panggil. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita takut semua ya. Kalau Tuhan panggil, saya sibuk nanti ngurusinnya Bapak Ibu. Ya, itulah janji Tuhan yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Penghiburan yang daripada Tuhan, dan percaya bahwa malam hari ini di balik duka, ya, ada kekuatan, ada penghiburan untuk keluarga di tempat ini. Ya, untuk Ibu Endang, Bunga, juga kakaknya, juga Gerson. keluarga besar, ya, Gerson. ya. Sebagai laki-laki, sebagai pria, artinya pria laki-laki adalah sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga, ya. Gerson akan menjadi tulang punggung pengganti papanya, yang akan membantu menemani mamanya juga adiknya, ya, pengganti almarhum. Artinya Gerson harus kuat dalam Tuhan, harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena kuncinya adalah itu, ya, takut akan Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Pesan teladan yang sudah Papa almarhum berikan, yang baik-baik, di mana teladan Kristus ada pada Pak Salmon, ikuti. Yang tidak kurang baik itu tinggalkan, itu datangnya dari dunia atau kedagingan itu sendiri. Baik, firman Tuhan pada malam hari ini cukup jelas, tegas buat setiap kita, dalam berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihi Tuhan. Kalau kita di antara kita sudah mungkin di antara ada yang merasa kehilangan, di antara saudara kita mungkin papa, mama, anak dan lain sebagainya. Saya sudah mengalami, papa mama saya sudah tidak ada. Jadi sudah merasakan. Ketika kita bisa merasakan, bisa bercerita, bisa sepenanggungan. Nah, malam hari ini biarlah penghiburan yang daripada Tuhan berikan kepada keluarga besar. Kuncinya hanya satu, tetap dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Baik keluarga tempat ini, kita semua yang hadir malam hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati buat kita semua. Amin. Amin. Firman Tuhan, berhenti hamba-Mu sampaikan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini, bahwa berharga kematian setiap orang yang dikasihi Tuhan. Pak Salmon malam hari ini, beberapa hari lalu Tuhan panggil. Dan ketika dia panggil, Tuhan panggil, dia pun menjadi alat untuk Tuhan, untuk menyampaikan kabar Injil, keselamatan itu, untuk orang-orang yang masih hidup dan masih percaya, supaya mereka juga boleh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah berhenti. Biar Roh Kudus yang menjamah melawat setiap kami telinga yang mendengar, dan menjamah setiap hati kami, sehingga kami boleh percaya sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan kegerakan Roh Kudus yang menjamah melawat setiap kami yang hadir, yang mendengar. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.